Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Puji Tuhan kalau kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Oleh sebab itu mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Baik yang ada di gereja, bahkan rekan-rekan Facebook yang ada, live YouTube. Sama-sama kita buka hati kita. Saya tahu kita capek semuanya, tapi malam hari ini tujuan kita satu, yaitu untuk menyenangkan Tuhan kita, amin. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah menyertai kita. Malam hari ini kita biar memuji, membesarkan nama Tuhan. Layaklah Engkau ya Tuhan untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini dari kedalaman hati kita. Terima janji Tuhan, haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama kita mau naikkan syukur kita, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan setiap janji-Mu Tuhan, kami percaya selalu ya dan amin, dan kami simpan di tanah hati kami yang terbaik. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku, karena kami percaya pembelaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Oh, kami pegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Dialah penolong kita, penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kalau kami ada saat ini Tuhan, di dalam rumah-Mu kami berdiri semua karena anugerah-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih. Terima kasih buat kasih setia.
kesayangan-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami sadari semua karena kasih setia-Mu, karena rahmat-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami mau berikan yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami. Karena kami sadari hanya Engkau yang layak terima hormat kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh bekerja, kami boleh bersama dengan keluarga kami. Semua karena rahmat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau menikmati sukacita surga. Malam hari ini bukan malam yang biasa-biasa Tuhan. Kau yang maha tahu apa yang kami sedang hadapi, apa yang kami alami saat-saat ini. Dan kami percaya kekuatan, pemulihan, terobosan baru akan Kau kerjakan pada malam hari ini. Dan kami siap untuk bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang mau memuji Tuhan katakan amin. Mari kita mau salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Haleluya. Mari sama-sama mau terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan kita. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saudara mau terima sukacita surga? Katakan amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Katakan itulah kekuatan bagi jiwaku. Kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari sama-sama kita mau bersuka. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku Tuhan. Amin. Takkan hilang kekuatanku. hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangat kami Tuhan. mata semangat. Biar sukacita surga itu menjadi bagian kami. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga kami memiliki-Mu dalam hidupku kami Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari masalah-masalah kami. Lebih besar dari dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu kemenangan pasti akan menjadi bagian kami. Apabila Kau selalu ada bersama dengan kami. Kami mau terima janji-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau. Thank you Jesus. Oh haleluya. Sungguh kami bangga punya Engkau Tuhan.
setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, aku tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita mau nyatakan penuh dengan kebanggaan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudara, kita dipanggil untuk hidup percaya, penuh iman bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu Dia yang berjanji, Dia yang setia. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji Tuhan, Kau yang berjanji. Engkau setia adanya bagi kami Tuhan. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, dengan keyakinan kami mau katakan, Ku tidak akan menyerah
Engkau ajaib Tuhan. Engkau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kaulah kuat kami, Kaulah sukacita kami, Engkaulah penolong kami yang setia. Haleluya, haleluya. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Kami agungkan Engkau, kami beri puji, kami beri hormat. Bapa Engkau yang layak. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau Engkau bisa tolong orang lain, Engkau juga sanggup menolong setiap kami Tuhan. Apapun masalah hidup kami punya Yesus lebih besar dari segala-galanya. Engkau sanggup, Engkau sanggup. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Yesus. Aku punya Tuhan yang dengan iman katakan yang telah berjanji. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau Dia berjanji bahwa Dia berserta kita, Dia pasti berserta kita. Kalau Dia berjanji Dia akan jadikan kita lebih daripada pemenang. Dia pasti akan jadikan setiap kita lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, mari agungkan Tuhan. Katakan bahwa aku punya Tuhan yang besar dan kami bangga. Terima kasih Yesus yang telah berjanji dan sanggup menggerakkan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Imanmu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita agungkan Dia. Alami Tuhan, alami jamahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima mujizat Tuhan. Terima kekuatan. Terima anugerah Tuhan. Yang kuasanya ku terima sekarang. Haleluya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia yang layak saudara agungkan. Dia yang layak kita tinggikan. Dia Allah yang tidak ada bayang berubahan. Yang akan hadir, menolong, memberikan jalan keluar bagi kita sekalian. Kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang tertutup jalan, dibukakan jalan yang baru. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang kehilangan pengharapan, diberikan pengharapan yang baru. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang dari Allah turun pada malam hari ini. Baik kami yang ada di gereja ini, maupun teman-teman kami yang ada di Facebook,
bahkan yang ada di YouTube nanti. Kami hanya mau mengagungkan Tuhan. Dan kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya dan mau menerima kebenaran itu, katakan amin. Mungkin saudara bisa berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan itu baik bagi kita. Haleluya. Tuhan itu baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan thank you for coming everyone. Ini adalah hari yang sangat diberkati Tuhan, amin. Karena lain orang sudah tidur, kita masih beribadah, haleluya. Dan saya yakin ketika saudara memberikan waktu bagi Tuhan, maka hal-hal yang di luar akal sehat manusia, berkat di luar akal sehat, itu saudara akan alami. Ketika engkau memberikan something, the best for God, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara. Saya akan berbicara hari ini mengenai don't give up. Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan don't give up. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan saya mau katakan adalah jawaban bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Mengapa firman Tuhan adalah jawaban bagi kita? Karena firman itu berkuasa. Bahkan Tuhan ingin supaya saudara dan saya memiliki iman yang kuat, iman yang bertumbuh, sehingga saudara akan mengalami pengharapan, dan pengharapan itu untuk kita lebih meyakinkan bahwa Yesus memang real, benar-benar real, saudara. Dia bukan angan-angan, dia bukan samar-samar, tetapi Yesus Kristus dia adalah real yang akan datang kepada kita. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan itu berkuasa? Kehidupan di dalam Kristus, saya berani berkata bahwa kehidupan yang memiliki pengharapan yang pasti. Coba saudara katakan, pengharapan yang pasti. Saya tidak bisa memberikan kepastian kepada saudara. Tetapi saya punya Tuhan, Dia adalah Allah yang mampu memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Amin. Mungkin saudara berada dalam situasi yang tidak mengenakan, situasi yang penuh dengan pergumulan. Tapi yang pasti hari ini, ketika engkau angkat tangan, engkau berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh pengharapan. Aku butuh uluran tangan-Mu. Aku butuh mujizat, dan Dia akan hadir kepada kita. Amin. Situasi apapun, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka saudara akan mengalami rencana Allah yang sangat-sangat besar bagi kita. Rencana Allah bagi kita apa, saudara? Dia memberikan sukacita. Coba saudara katakan sukacita. Nah, sukacita yang dunia berikan itu tidak memberikan sukacita yang sejujurnya, yang sesungguhnya. Tetapi sukacita surga itu adalah sukacita yang luar biasa. Yang kita tidak bisa temukan itu di mana-mana. Hanya di dalam kaki Tuhan. Hanya di dalam Kristus. Harapan dan keyakinan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Mungkin saudara berkata, waduh Tuhan, saya sudah bergumul lama, tetapi belum ada jawaban. Tapi saya mau beritahu dasar firman Tuhan bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah give up. Don't give up, jangan pernah menyerah. Jangan pernah saudara berkecil hati. Tuhan, gimana nih? Saya nggak ada jawabannya. Jangan pernah berkecil hati. Yang harus kita lakukan, kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Kita mau percaya dan jangan pernah berhenti untuk mempercayai Tuhan. Karena Dia selalu akan hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17, firman Tuhan saya bacakan buat kita sekalian. Itulah sebabnya,
Kami tidak pernah menyerah. Walaupun keadaan tubuh kami makin merosot. Dan Paulus berkata, kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Wah, ini kontradiksi, saudara. Mereka berkata, itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Never give up. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, kekuatan rohani mereka semakin bertambah-tambah. Secara nyata tubuh kita manusia ini lemah, saudara. Umur bukan bertambah, berkurang, tapi bertambah, iya kan? 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 70. Tetapi yang mujizatnya menurut firman Tuhan ini, bahwa walaupun keadaan tubuh mereka merosot, dimakan oleh umur, ada sakit penyakit. Saya katakan bahwa di dalam Kristus bukan berarti saudara bebas hambatan, bebas dari segala kesulitan, tidak. Di dalam Kristus saudara akan alami permasalahan, saudara akan alami kesulitan, tetapi saudara diberikan kemampuan untuk mengalami kemenangan. Masalah akan ada, tetapi masalah itu tidak akan menggugurkan iman kita. Amin. Masalah itu real ada di depan mata kita, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita untuk memberikan kekuatan. Ayat 17 di dalam 2 Korintus 4 tadi, firman Tuhan mengingatkan, lagi pula kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Ini orang yang tidak pernah give up, yang tidak pernah menyerah, memperkatakan hal demikian. Sulit ya sulit, susah ya benar susah. Tetapi yang menjadi bahasa positifnya, Paulus berkata begini, kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Walaupun secara nyata mereka lihat kesulitan itu, tetapi dia punya keyakinan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan menghasilkan bagi kita kemuliaan yang jauh melebihi kesusahan itu dan akan bertahan selamanya. Haleluya. Jangan pernah menyerah, saudara. Sesulit apapun pergumulan saudara, jangan pernah berkata, wah selesai sudah. Kita punya Tuhan yang besar seperti lagu tadi, yang sanggup menolong kita. 15 menit ke depan, ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara, yang perlu kita lakukan agar kita tidak mudah menyerah di saat mengalami pergumulan. Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan? Hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah refresh your perspective. Apa artinya, saudara? Kita perlu membaharui cara pandang kita melalui firman Tuhan. Kita perlu membaharui pemikiran kita yang secara, ya mungkin saudara katakan, sudah begini pastor, sudah nggak mungkin lagi berubah. Nah ini yang harus kita baharui. Refresh your perspective untuk menghadapi setiap tantangan dan masalah. Saudara-saudara punya komputer kan di rumah? Waktu saudara on itu 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam. Dia akan running pelan. Yang perlu saudara lakukan apa? Refresh. Saudara matiin dulu, hidupkan lagi kembali.
yang terjadi dia akan jalan cepat. Iman kita perlu satu pembaharuan. Makanya dikatakan kebangunan rohani. Kenapa harus dibaharui? Refresh, kalau saya bisa artikan, itu dibaharui kembali. Kata refresh ini memberikan satu kekuatan yang baru. Refresh artinya memberi energi yang baru. Waktu saudara capek, saudara butuh istirahat. Saudara bekerja 8 sampai 10 jam, maka yang Anda harus lakukan adalah istirahat. Nah, itu yang merefresh kembali energi saudara. Nah, di dalam Tuhan, saudara diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan perjuangan. Nah, iman kita harus di-refresh setiap saat. Untuk apa? Saudara makin berenergi, saudara makin dikuatkan, saudara makin mengalami sesuatu yang baru. Disegarkan kembali artinya untuk menerima mujizat. Amin. Tantangan bisa ada, saudara. Tantangan nyata dan terjadi setiap saat. Tapi saya diperhadapkan dengan orang-orang yang mengalami pembaharuan. Bagaimana untuk mengalami pembaharuan itu, saudara? Kebangunan rohani. Jalan satu-satunya hanya come to Jesus. Datang kepada Yesus. Waktu saudara datang kepada Yesus, maka Ia akan memulihkan hidupmu. Saudara, saya harus akui, waktu ibadah minggu lalu capeknya minta ampun, saudara. Tetapi waktu datang di gereja, ada satu kekuatan yang mengalir di dalam hidup ini. Dan di-refresh. Akhirnya pulang bersemangat. Saya mau katakan bahwa yang memulihkan kehidupan kita hanya Yesus. Dia sanggup menolong kita. Oleh karena itu Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kalau saya baca dalam Contemporary English Version, di sana berkata demikian. If you are tired from carrying heavy burdens, firman Tuhan ingatkan, come to me and I will give you rest. Wah, ini luar biasa ini Alkitab, saudara. Firman Tuhan katakan, jika kamu lelah memikul beban berat, datanglah padaku. Haleluya. Datang padaku dan aku akan memberi istirahat kepadamu. Artinya apa? Rest itu relax. Amin. Beban apa yang saudara miliki? Jangan salah sharing, saudara. Harus sharing kepada orang yang lebih kuat. Ada teman, dia mungkin bercanda ya. Aduh bro, gimana ini bro? Saya punya masalah berat banget. Dia bilang bunuh diri aja. Wah, ini salah sharing dia. Salah sharing orang begini. Kita harus datang kepada Tuhan, atau kita harus lihat orang yang lebih rohani sehingga memberikan penyegaran rohani bagi kita. Amin. Yang harus kita lakukan untuk saudara akan mengalami pemulihan hidup ini, come to Jesus. Makanya dia katakan, if you are tired from carrying heavy burdens, apa yang membuat beban itu semakin berat? Hanya datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini bebanku, ini masalahku, ini pergumulanku, aku berikan kepadamu. Dan janjinya adalah Dia akan memberimu istirahat. Dia akan memberi engkau ketenangan. Alkitab secara spesifik menjelaskan bahwa firman Tuhan berkuasa untuk menyegarkan jiwa. Stres ada? Yes, benar. Fakta, saudara. Dokter di Amerika laku sekali itu memberikan obat mengurangi stres. Itu betul ada, saudara. Stres itu ada. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberikan jaminan, memberikan penjelasan secara spesifik
bahwa firman itu berkuasa menyegarkan jiwa. Dasarnya di mana? Saudara buka Holy iPhone saudara, Mazmur 19 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple." Hukum Tuhan itu sempurna. Dikatakan menyegarkan jiwa. Ini jelas saudara. Hukum Tuhan berbicara mengenai firman itu sendiri. Berbicara mengenai perintah Tuhan. Ia sanggup menyegarkan jiwa saudara. Haleluya. Ada tekanan. Saudara stres di tempat kerja. Apalagi kita kerja sama-sama. Tinggal sama-sama. Bisa stres saudara. Tapi hari ini ada firman Tuhan yang menyegarkan jiwa ini. Yang menyegarkan hidup kita. Dan Tuhan itu real datang kepada kita. Ayat yang ke-9, kalau di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia itu ayat 9. Kalau dalam New King James itu ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, peraturan Tuhan itu tepat. Menyenangkan hati, ketetapan Tuhan itu murni, membuat orang mengerti. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan adalah satu ketetapan yang tepat dan tidak pernah meleset. Yang memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu Mazmur 147 ayat yang ketiga berkata, ia menyembuhkan orang yang patah hati. Nah lo, yang lagi patah hati siapa? Dia mampu menyembuhkan. Hati yang patah itu berbicara kecewa. Bisa saja kita kecewa kepada suami. Istri sebaliknya. Kecewa sama suami, kecewa sama istri. Saya sempat kecewa tadi. Istri saya lupa tuh laptop. Waktu dia lupa tuh laptop, saya harus balik ke rumah kan ngambil. Lalu saya bilang, kenapa gak siap-siap dari tadi? Bisa kecewa. Orang bisa mengecewakan saudara. Teman terdekat pun bisa mengecewakan saudara. Berarti di dunia ini gak ada yang kita bisa percaya. Hanya satu, Yesus Kristus. Amin. Dia yang membuat hati kita menjadi lega. Kita disempurnakan. Jangan simpan itu kekecewaan di hati. Itu kalau dia membusuk menjadi kepahitan. Nah kalau ia sudah jadi pahit, saudara senggol sana, senggol sini, tidak ada yang menang. Saudara. Bukan lawan saudara yang menang, bukan saudara yang menang, tapi iblis yang menang. Tapi hari ini kita dapat kemenangan lewat firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu menyembuhkan orang yang kecewa hati. Jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Hari ini ada good news bagi engkau. Refresh our faith. Refresh our mind. Refresh our heart to close with Him. Kenapa kita harus segarkan kembali? Supaya kita semakin cepat, semakin bergerak cepat menggapai sorga. Karena sorga itu real, bukan angan-angan saudara. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Coba saudara tepuk kiri kanan bahwa Tuhan menyegarkan engkau. Ya, haleluya. Masih ada 10 menit ke depan saudara. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita jangan mudah menyerah. Don't give up. Hal yang pertama yang saya katakan adalah refresh your perspective. Dan yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan hati kita atau mensejajarkan hati kita dengan kebenaran firman. Realign your heart with the word of God. Sesuaikan hati kita dengan firman, bukan firman yang menyesuaikan dengan kita. Bisa salah saudara. Jadi kita yang menyesuaikan hati ini dengan firman. Bagaimana untuk menyesuaikan hati ini dengan firman? Amsal 3 ayat 23. Firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia masa kini berkata, jagalah hati kita baik-baik. Kenapa harus jaga hati?
Karena dari hatimu menentukan jalan hidupmu. Katakan amin. Berarti hati ini harus dijaga. Kalau hati nggak dijaga, pikiran jalan, saudara. Saudara bisa stres. Coba angkat tepuk kiri kanan, katakan, jaga hati bro. Jaga hati. Saudara-saudara, kenapa kita perlu jaga hati? Mengapa kita harus rajin, harus berusaha menjaga hati ini? Karena kondisi hati kita akan mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidup kita. Saudara setuju? Kenapa harus jaga hati? Karena secara fisik, hati adalah organ tubuh yang paling utama, yang disebut pusat kehidupan. Kalau hati ini hancur, hati ini penuh dengan kekecewaan. Aduh saudara, kalau sudah kecewa, sepanjang hari saudara punya kerja berantakan. Betul apa betul saudara? Iya kan? Kalau sudah kecewa saudara, baru bangun pagi, drive mobil, tiba-tiba ada orang selip tuh mobil. Waduh, hati bisa panas. Iya kan? Tetapi kalau hati kita jaga dengan menggunakan firman. Joel Osteen bilang, come on. Kalau ada orang selipnya mobil, hanya katakan puji Tuhan. Jangan, wah, awas lu. Artinya apa saudara? Jaga hati. Karena hati ini adalah pusat kehidupan. Kenapa kita harus menjaga hati ini? Karena yang keluar dari hati ini adalah masalah hidup. Apa itu masalah hidup saudara? Pikirin jelek, ya kan? Dari hati maka terjadi pemikiran yang jelek. Kalau hati kita baik, kita akan menilai orang juga baik. Bagaimana bro? Iya toh? Jadi dari dalam hati akan terjadi masalah-masalah dalam hidup ini. Karena itu kita harus jaga ini hati. Jangan sampai keluar satu penilaian yang buruk kepada orang. Dari hati saudara akan berasumsi yang tidak baik. Waduh, Jenny kayaknya marah sama saya. Tapi asumsi belum tentu benar. Padahal dia senyum sama saya. Iya kan? Jangan berasumsi, karena asumsi adalah sesuatu racun yang paling berbahaya, saudara. Yang harus kita lakukan, jaga hati. Amin. Oleh karena itu Amsal tadi katakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidup. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Kalau saudara jaga hati, saudara tidak akan menyerah. Never give up dengan keadaan. Yang terakhir, yang perlu saudara lakukan, sehingga saudara tidak mudah menyerah dengan kondisi yang ada di depan kita. Yang terakhir adalah, renew your spirit. Baharui roh kita. Kenapa kita harus baharui? Roh itu berbicara hati. Roh itu bisa berbicara pikiran kita. Kalau saudara mengizinkan Tuhan mengontrol dan memulihkan hati dan pikiran kita, maka saudara adalah orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Saudara berada di dalam kehendaknya Allah. Sehingga apa yang kau minta, Tuhan akan buka jalan. Maka Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan ingatkan dalam terjemahan baru, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Diingatkan bahwa tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga firman Tuhan katakan, kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa ini ayat. Ada 4 kata kunci ketika kita tidak menyerupai dunia ini. Kita harus diperbaharui pembaharuan budi ini.
orang yang dibaharui hatinya, renew your spirit, saudara adalah orang-orang yang bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Saudara terima firman Tuhan? Jadi orang yang membaharui spiritnya, hatinya adalah orang yang mengetahui apa yang baik. Yang baik itu berbicara mengenai hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan akhirnya saudara akan mencapai satu kata, kesempurnaan. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita untuk dibaharui, dipulihkan, untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Saudara berkata, wah pendeta, itu hanya bahasa manusia, mau jadi seperti Kristus. Mana bisa manusia yang berdosa jadi seperti Kristus? Otomatis kita nggak bisa jadi seperti Kristus dalam hal menciptakan. Allah adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seruah sekalian alam. Kita nggak bisa begitu. Yang harus kita tiru, menyerupai seperti Allah adalah karakternya. Karakter Allah adalah apa? Kasih. Karakter Allah adalah mengampuni. Karakter Allah adalah memiliki integritas yang baik. Nah, itu yang harus kita miliki. Seperti Kristus. Saudara terima firman Tuhan? Saya undang semua pemain musik. Saya akan berdoa buat kita sekalian. Sebagai conclusion. Saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk mencapai satu tujuan yang nyata dan jelas. Tapi syaratnya Tuhan mau supaya kita memiliki karakter pemenang, mentalitas pemenang. Jangan menyerah dalam situasi apapun. Memang it's not easy untuk menyampaikan, saudara. Tetapi saya diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki mental pemenang. Orang yang memiliki mental pemenang, dia berjuang untuk mencapai kemenangan itu tidak mudah. Dia berusaha, dia kerja keras, melatih. Seorang pelari 100 meter, sprint 100 meters. Dia akan mencapai medali emas dengan satu latihan yang cukup berat, saudara. Disiplin waktu. Dan saya percaya, saudara adalah orang-orang yang memiliki mental pemenang. Hari ini mungkin engkau kalah, masih ada hari esok untuk saudara mengalami kemenangan. Jangan pernah menyerah, saudara. Intimidasi akan datang kepada saudara dan berkata, engkau lemah, engkau tidak berdaya, engkau bodoh, engkau tidak ada artinya. Saudara, lawan itu. Lawan dan katakan kepada setan, kepada iblis, saya adalah orang yang dikaruniakan kemenangan dari Allah. Saya tidak pernah menyerah. I never give up because my God, He is the great God. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Sambil engkau angkat tangan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada pergumulan. Engkau bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu, katakan, Tuhan, inilah aku. Aku butuh Engkau, aku butuh Engkau, aku butuh firman, aku butuh kekuatan, aku butuh pengharapan, aku butuh Engkau dalam hidup ini. Dia ada dengan engkau saat ini. Dia mengerti pergumulan. Dia mengerti, dia menjamah engkau. Terlalu berat mungkin pergumulan yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah give up dengan engkau. Kita yang sering kali give up
Karena terlalu berat tekanan, terlalu berat pergumulan. Tidak bisa disalahkan. Tapi hari ini ada pemulihan. Kita dipulihkan. Pemikiran kita dipulihkan, hati kita dipulihkan. Maka saudara akan mengalami Tuhan, mengalami mujizat. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kami butuh Engkau, kami butuh mujizat-Mu. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Haleluya, mujizat terjadi. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Haleluya. Kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Engkau memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kasih. Terima mujizat Tuhan. Terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menerima kemenangan pada malam ini. Kami menerima kekuatan pada malam hari ini. Mungkin di negara lain sudah pagi. Mereka menerima kekuatan. Di hari yang akan berjalan, menerima sukacita, menerima pertolongan dari Tuhan. Karena Engkau Tuhan hadir di mana umat Tuhan berseru dan mengangkat tangan. Engkau nyatakan mujizat. Engkau nyatakan pembelaan. Orang mungkin menyepelekan Engkau. Orang mungkin tidak menghargai Engkau. Orang yang tidak menganggap Engkau. Tapi Tuhan sangat menghargai Engkau. Tuhan sangat memperhitungkan Engkau. Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia mengangkat kita ketika kita jatuh. Dia memberikan kekuatan ketika kita lemah. Dan Tuhan itu akan memberkati hidupmu, masa depanmu, keluargamu, cita-citamu. Apa yang engkau sedang gumuli hari-hari ini, Tuhan mampu menolong. Tuhan mampu memberkati. Di dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kemenangan. Di dalam nama Yesus, masuk ke cita. Terima kesembuhan. Terima jalan-jalan yang baru dari Tuhan. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada kebangunan rohani, ada pemulihan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman kami terima janji-janji firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami mau melihat mujizat bersama dengan Engkau. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Saatnya kami akan memberikan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami. Engkau yang sudah mengadakan segala sesuatunya bagi kami. Saatnya kami mau mengembalikan milik-Mu, memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang sangat teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami mau memberi penuh dengan sukacita yang melimpah. Di dalam satu nama yang sudah membebaskan kami. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang
bergelora, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya. Mari sama-sama kita undang, saya undang kita bangkit berdiri. Angkat tangan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat kami Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Mari kita mau bersorak-sorak, katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku Tuhan. Oh, dengan iman takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara Tuhan. Takkan hilang kekuatan kami. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Ada haleluya? Mana haleluyanya? Ada haleluya? Tepuk kiri kanan, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman hari Senin kita ada sharing and learning together lewat Zoom gereja. Bagi saudara yang rindu mau belajar lebih lagi kebenaran firman Tuhan, jam 7.30 malam. Minggu ini belum ada karena tomorrow is President's Day, libur ya. Hari Rabu ada tea talk buat anak-anak youth jam 7. Dan hari Jumat kita ada prayer warrior di tempat ini jam 7 malam. Dan kembali lagi kita akan beribadah hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini dan malam jam 10.45 PM. Itu saja, saya bangga saudara ada di sini, apalagi Tuhan, amin. Tuhan melihat kedalaman hati kita, betapa kita merindukan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Dan saya percaya apa yang saudara sudah tabur, waktu saudara, persembahan saudara, Tuhan pasti membalas berlipat kali ganda, amin. Oleh sebab itu, mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau angkat kedua tangan kita mau nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Hanya Dia yang sanggup menolong saudara dan saya. Kita manusia terbatas. Tetapi firman Tuhan ajarkan berharap penuh hanya kepada Tuhan. Andalkan Yesus. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Haleluya. Oh, kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup bekerja. Katakan iman kami bersepakat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, ku terima. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima. Sekali lagi kami terima Tuhan. Ku terima. Serahkan kepada Bapa Kepala. Kemenangan darimu. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia yang layak menerima pujian. Dia yang layak menerima pengagungan kita. Dia yang layak menerima penyembahan kita. Di akhir ibadah kami hanya mau berkata, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa.
Segala keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Segala kemasyuran hanya bagi-Mu. Segala persembahan kami hanya untuk-Mu. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, penasehat ajaib, Raja yang kekal, yang penuh kuasa itu, yang akan menolong, memberkati kami. Mata Tuhan terarah kepada Engkau sekalian. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Maka firman Tuhan berkata, engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Karena ada Yesus, ada firman Tuhan, ada Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan engkau untuk memberikan kemenangan. Engkau tidak akan dikalahkan oleh masalah. Engkau tidak dikalahkan oleh intimidasi. Tapi engkau akan mengalahkan masalah itu bersama Yesus. Engkau akan cakap menghadapi segala pergumulan. And we are never give up. Karena ada Tuhan, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita sekalian. Angkat kedua tanganmu, terima berkat yang dari Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sedang mengulurkan berkat bagi saudara. Terimalah berkat-berkat sukacita dari Tuhan. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Penghiburan dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Akhirnya ya Bapa, kami akhiri ibadah kami. Second service pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas sepanjang minggu. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Yesus dahsyat. Puji Tuhan.